Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى Bismillahirrahmanirrahim. Iqra maca sira bismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran nira. Rupane alladzi zat khalaqa kang wis ndadekaken sapa ladzi khalaqa wis ndadekaken sapa alladzi al insana ing manungsa min alakin saking getih kempel. Iqra maca sira wa rabbuka hale utawi pangeran ira iku al akramu kang loman. Rupane alladzi zat allama kang mulang sapa alladzi bil qalami kelawan qalam. Allama mulang sapa alladzi al insana ing menungso ma ing barang lam ya'lam kang durung weruh sapa insan. Kala temen innal insana sak temene menungso iku layat go yekti lajut sapa menungso. Arra'ahu krana yen to ningali sapa menungso hu ing awake dhewe istagna ingkang semugih sapa menungso. Inna setuhune iku ila rabbika maring pangerane sira arruj'a utawi bali. Iqra bacalah bismi dengan nama rabbika Tuhanmu alladzi yang khalaqa telah menciptakan. Khalaqa dia telah menciptakan al insana manusia min alakin dari segumpal darah. Iqra bacalah wa rabbuka dan Tuhanmu al akramu yang maha mulia. Alladzi yang allama telah mengajar bil qalami dengan pena. Allama dia mengajar al insana manusia ma apa yang lam ya'lam tidak dia ketahui. Kala hati-hatilah inna sesungguhnya al insana manusia layadgo benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu karena ia melihat dirinya istagna serba cukup. Inna sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu aruj'a kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini adalah merupakan ayat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau terima di Gua Hira. Bertahun-tahun Nabi itu sering bertahannud. Beliau sering menyendiri di gua-gua di atas gunung. Di antaranya yang paling sering beliau kunjungi adalah Gua Hira. Pada saat itu usia Nabi 40 tahun. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 4 ayat ini adalah merupakan ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Aktivitas membaca, di sini yang dimaksud membaca dari kalimat Iqra itu tidak hanya tulisan, tidak hanya ayat-ayat yang tertulis, tapi juga ayat-ayat yang berupa alam semesta. Bagaimana kita ini disuruh membaca, memikirkan, memahami ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Kita bisa memahami gerak alam, kita bisa memaksimalkan
apa yang memang telah disediakan oleh Allah untuk kita. Dan kita dengan banyak membaca baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, iman kita akan semakin meningkat, sehingga amal-amal soleh kita juga semakin banyak. Pengetahuan kita semakin banyak, maka amal-amal baik kita juga semakin banyak. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb juga akan semakin kuat. Khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari darah kecil ya, darah alaq itu nempel. Jadi Allah menciptakan manusia dari darah yang menempel, dari sperma yang kemudian menempel di rahim. Ada ulama yang mengartikan alaq itu tidak sebagai segumpal darah, tapi sesuatu yang menempel itu saja. Maksudnya memang secara bahasa alaq itu adalah sesuatu yang menempel. Zigot dari sperma itu memang menempel di dinding rahim. Itulah awal mula penciptaan manusia. Kenapa kita diingatkan dengan itu? Agar kita sebagai manusia dijauhkan dari sifat sombong, karena memang pada hakikatnya kita manusia ini ya diciptakan dari sesuatu yang tidak bernilai atau menjijikkan, sehingga tidak pada tempatnya kita sombong. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan qalam, dengan pena, dengan tulisan, dengan catatan-catatan. Disinilah pentingnya membaca bagi kita umat Islam. Kita harus banyak membaca agar ilmu pengetahuan kita banyak. Baik ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, buku-buku yang tertulis, kitab-kitab yang tertulis, maupun ayat-ayat kauniyah. Alam semesta ini juga perlu kita baca, tentu membacanya dengan bertanggung jawab. Bismi rabbika. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Begitu halusnya pengajaran Allah. Ketika manusia baru lahir sebenarnya tidak tahu apa-apa. Lahir tidak mengetahui apapun. Bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia buang air, bagaimana cara dia minum. Allah mengajari dia dengan cara yang sangat halus. Begitu juga setelah kita dewasa, kita menjadi mengerti apa yang patut kita lakukan dan apa yang tidak patut, apa yang bermanfaat bagi kita dan kita juga tahu apa yang membahayakan. Disitulah kemudian kita harus menyadari bahwa Allah mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Allah mengajar dengan pena, itu kita pahami Allah memang banyak memberi pengajaran kepada kita melalui baca dan tulis, baik yang bisa kita lihat di buku atau sekarang bisa kita lihat misalnya di laptop, HP, alat-alat modern lainnya. Walaupun begitu, walaupun sudah banyak ilmu yang diberikan oleh Allah, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Banyak yang durhaka, banyak yang tidak berterima kasih kepada Allah, banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah. Benar-benar melampaui batas, menyombongkan diri. Apa sebabnya? Ar-ra'ahu stagna. Karena dia melihat dirinya serba cukup, melihat dirinya kaya, melihat dirinya kuat, melihat dirinya berkuasa, maka dia menjadi orang yang sangat durhaka. Inna ila rabbika ruj'an. Sungguh sebenarnya kembalinya semua kepada Tuhan. Tidak ada gunanya bersikap sombong, bersifat angkuh, tinggi hati, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa bisa mengatasi semua masalah dengan dirinya sendiri, tidak mau taat kepada perintah Allah, tapi nanti hal-hal yang dia sombongkan, pengkhianat yang dia lakukan terhadap kehidupan, terhadap Allah, harus dia bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kembalinya kamu.